Oke, kembali lagi bersama dengan saya, seorang pakar SEO (Search Engine Optimization). Oke, perkenalkan ya, nama saya Yaredi Laia. Oke, pada hari ini saya ingin mencoba mengajarkan kepada saudara-saudari yang ingin belajar SEO (Search Engine Optimization). Oke, nah, di sini saya akan membagikan tutorial secara gratis ya, uh, ya dan secara mudah dan sangat jelas. Oke, sesuai dengan judul titlenya, cara menulis artikel untuk Search Engine Optimization atau SEO. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan dan sudah menuliskan judulnya dan isi artikel yang menjadi contoh terlebih dahulu ya. Oke, judulnya ya saya ambil topiknya saja ya sesuai dengan bisnis Anda. Mana tahu ketepatan dengan bisnis Anda adalah jual sepatu murah. Jadi contohnya titlenya saya ambil jual sepatu murah. Oke. Nah, dari sebenarnya dalam menulis artikel SEO ini untuk membidik kata kunci ya intinya tujuannya. Jadi jadi kalau seandainya kita ingin ranking di halaman satu Google, kita itu membidik dan tidak sembarangan ya untuk apa yang namanya itu membuat artikel sembarangan itu ya jadi memiliki urutan kata kunci yang membidik sasaran ya, misalnya membidik sasarannya jual sepatu murah. Nah, jadi begitu diketik di Google jual sepatu murah, maka website kita lah yang akan berada di halaman satu. Ini namanya juga settingan on page yang mensupport ya, mensupport website kata kunci kita akan bisa menjadi lebih tertarget. Jadi apa misalnya yang kita inginkan di Google itu, jadi sesuai dengan harapan kita, kata kunci kita tepat. Jadi begitu orang di seluruh Indonesia yang ingin, misalnya contohnya dia ingin membeli sepatu, nah, pasti dia suatu saat dia mengetik kata kunci di mesin mencari Google jual sepatu murah, maka website kita ya akan tertarget ya kata kuncinya. Nah, walaupun ini hanya sekitar beberapa persen ya untuk bisa mencapai di halaman satu, karena ini ada hanya settingan on page-nya saja ya, bagian dari settingan on page. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin ajarkan judulnya jual sepatu murah. Nah, jadi di dalam triknya yang saya ajarkan seperti ini ya. Misalnya di paragraf pertama ini ada tulisan selamat datang di toko kami. Produk kami adalah produk terbaik dan terasli di tanah air. Ada banyak produk sepatu yang kami tawarkan yang terbuat dari bahan berkualitas. Nah, di sini saya hanya singgung satu kata, yaitu sepatu ya, yang di huruf tebalkan ini adalah kata kunci sepatu. Jadi sepatu ini adalah bagian kata kunci utama jual sepatu murah. Jadi satu kata ini sudah saya singgung di di paragraf pertama. Jadi ini adalah bagian trik meta on page, trik untuk memilih kata kunci. Jadi Google itu akan melihat ini ternyata alami kan gitu. Kata kunci yang diapakan ini adalah alami. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, kan begitu. Jadi ada kata kuncinya sepatu. Jadi walaupun di halaman tengah tidak masalah, yang penting ada disinggung dengan kata kunci. Ketiga kata ini keyword kita ada di paragraf pertama walaupun hanya satu kata. Nah, ini tidak hanya cukup di paragraf pertama ya. Kita kan tidak mungkin menulis sebuah artikel itu hanya misalnya hanya satu paragraf saja, kan tidak mungkin kan begitu. Jadi orang pembaca pun tidak begitu apa ya, kurang puas lah nanti dengan misalnya hasil review artikel kita. Jadi kita tambahkanlah di artikel paragraf kedua. Oke, nah di paragraf kedua ini saya sudah mempersiapkannya juga kata-katanya. Misalnya seperti ini, hari ini kami ingin menawarkan sepatu murah.
Nah, yang memang asli dan barang branded di Jakarta. Oke, maaf ya, ini agak saya tebalkan sedikit. Nah, di sini saya sudah menebalkan dua kalimat, dua kata ya, yaitu sepatu murah. Nah, sesuai dengan kata kunci di atas adalah jual sepatu murah. Jadi kata kunci tiga kata tersebut sebagai kata kunci utama sudah saya singgung di paragraf kedua, yaitu sepatu murah. Jadi ini adalah salah satu trik pakar SEO (Search Engine Optimization) ya dalam membidik kata kunci utama agar tertarget. Nah, gitu. Jadi ibaratnya seperti kita eh, punya rumah ya. Jadi kita bekali rumah kita itu dengan produk-produk yang terbaik, agar orang lain di luar sana pun bisa melihat dengan sempurna. Nah, begitu di mesin pencari Google ini juga kita bekali kata kunci kita dengan kata kunci yang tertarget ya, agar Google ini pun juga senang ya, begitu kan. Nah, begitu dia mengcrawling website kita, dia akan melihat, oh ternyata ada banyak perabot kata kunci yang luar biasa ya kan, ya begitulah. Nah, begitulah di mencari Google ini ya. Nah, di paragraf ketiga kita bekali dengan kata kunci yang penuh. Misalnya seperti ini: bagi yang berminat ingin memesan sepatu murah yang kami jual, dapat mengontak kami segera dan layanan pengiriman gratis atau free ongkir di seluruh Indonesia. Nah, di paragraf ketiga ini saya menyinggung jual sepatu murah, walaupun terbalik ya kata-katanya. Nah, ini tidak masalah. Google itu bukan melihat apa yang terbalik, tapi berdasarkan kata kunci yang Anda bidik itu, seberapa akurat dia, seberapa alami, naturalnya. Nah, jadi saya begitu Google melihat ada tiga kata ini, sepatu murah, jual sepatu murah, ditambah dengan dukungan dua paragraf utama yang tertarget di atas, dua paragraf kata kunci tertarget di atas, maka begitu langsung artinya kata kunci kita sudah sangat tertarget. Nah, begitu ada seseorang yang ingin membeli produk sepatu, begitu mengetik jual sepatu murah, maka website kita akan terpilih sebagai kata kunci yang sangat tepat. Jadi kata kunci yang sangat tepat ini seperti ini. Nah, ini terlihat sederhana ya, tapi ini sesuatu yang luar biasa bagi kami seorang yang bekerja di bidang SEO (Search Engine Optimization). Jadi ini bukan sesuatu yang dibilang tidak penting, ini sebenarnya sangat penting, cuma terlihat sederhana. Tapi kebanyakan dari pemilik website atau ingin mencoba mengoptimisasi websitenya, mereka mengabaikan kalimat yang seperti ini. Ini sebenarnya bagian dari support dari sebuah kata kunci utama. Walaupun dia kata kunci utama ini nanti diletak di sebuah artikel, hanya judulnya seperti ini saja ya. Walaupun ini tanpa menggunakan meta keyword di coding Anda, ini sudah sebagian dari bidikan yang akurat. Hanya cukup melakukan seperti ini saja, Anda sudah terbantu. Jadi Google akan meng-crawling, akan melihat, oh ternyata kepadatan sebuah kata kunci yang dimiliki oleh website ini dengan berdasarkan ada di dalam artikel, sangat akurat dan sangat tepat dan terlihat seperti alami. Nah, Google akan meng-crawlingnya dan memberikan sebuah hadiah lah, halaman 1 kalau didukung oleh page Anda, kan begitu. Intinya ini kan sudah kita kan apa yang kita imajinasikan, misalnya kita menginginkan kata kunci ini yang dia crawling, jangan kata kunci yang lain yang muncul, kan begitu. Jadi jual sepatu murah inilah yang akan muncul di mesin pencari Google. Jadi inilah pembelajaran dari saya. Jangan meremehkan ya cara menulis artikel ini, karena ini sesuatu yang sangat penting juga ya di dalam trik-trik search engine optimization. Nah, semoga artikel ini bermanfaat ya. Jika Anda ingin mencoba juga untuk memakai jasa SEO saya juga mempersilahkan Anda untuk berkunjung ke website yareadylayer.com. Ini adalah website sederhana saya.
ke website sederhana saya yang memang hanya satu kali artikel, tapi bisa mencoba membantu Anda. Oke. Nah, salam SEO dari saya.